Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaki Taufik Rahman dengan NPM 230705105. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bukan tugas UAP AI. Eh, jadi dari perurutan peraturan UAP ini, NPM saya itu akhirannya adalah 5. Jadi di sini saya menggunakan tema yang ketiga. Tema yang ketiga itu adalah prediksi potensi serangan hama pada tanaman cabai. Di sini ada deskripsi kasusnya. Lalu eh, kriteria variable input atau output harus unik. Jadi di sini saya menggunakan input dan output seperti ini. Jadi di sini sistem ini menggunakan 4 variable input. Jadi itu ada input pertama itu ada tingkat kelembaban tanah, di mana rentangnya itu adalah 0 sampai 100%. Lalu untuk temperatur lingkungan, itu saya buat rentangnya antara 15 derajat sampai 45 derajat Celcius. Lalu inputan yang ketiga itu adalah durasi paparan sinar matahari. Rentangnya itu adalah 0 sampai 12 jam per hari. Lalu ada densitas populasi tanaman. Ini maksudnya adalah kepadatan tanaman. Itu rentang antara 1 sampai 20 tanaman per meter persegi. Gitu. Jadi inputannya ada 4 saya buat. Lalu outputnya, saya buat outputnya itu ada 3. Indeks risiko serangan hama dalam skala 0 sampai 100 yang diklasifikasikan menjadi risiko rendah, yaitu 0 sampai 40, yang mana ini lingkungan kurang mendukung perkembangan hama. Lalu risiko sedang itu 41 sampai 70, itu terdapat kemungkinan serangan hama. Lalu output yang ketiga itu adalah risiko tinggi 71 sampai 100, yang mana ini adalah lingkungan yang sangat kondusif untuk serangan hama. Untuk output dan inputnya seperti itu. Lalu di sini sistem yang dibuat harus menggabungkan fuzzy logic dan sistem pakar. Jadi fuzzy logic yang saya gunakan di sini adalah aduh, fuzzy logic Sugeno. Lalu untuk sistem pakar itu eh, yang saya gunakan itu ada rules sistem pakarnya itu ada 7 rule atau 7 aturan yang akan digunakan di dalam kode ini yang menentukan inputan itu dia termasuk dari rule yang keberapa. Lalu sistem wajib memiliki input manual dari user, jadi ini bisa diinput manual ketika dijalankan. Lalu tambahkan visualisasi fungsi keanggotaan fuzzy untuk tiap variabel input dan output. Oke, jadi di sini juga saya sudah masing-masing input tadi itu sudah ada visualisasinya dan dikerjakan di Google Colab. Google Colab di sini. Jadi kita langsung saja ke kode. Jadi di sini pertama-tama itu ada fungsi dasar fuzzy untuk Segono, ada linear down, linear up, dan triangle. Seperti ini kodenya. Lalu ada spesifikasi variabel input. Jadi di sini yang pertama itu ada kelembapan tanah. Kelembapan tanah itu kering itu ketika nilainya itu adalah antara 0 sampai 30. Lalu untuk normal itu nilainya ada 3, ada 20, 50, sama 80. 50 ini kayak dia berada di tengah-tengah gitu antara kering sama basah. Perpindahan maksudnya. Perpindahan antara kering ke basah. Lalu basah itu nilainya 70 sampai 100. Kalau untuk suhu lingkungan itu dingin, itu nilainya 15 sampai 25 derajat. Lalu untuk sedang itu nilainya 20 sampai 40. 30 ini adalah rentang tengahnya. Perpindahan antara dingin ke panas.
Lalu panas itu nilainya 35 derajat sampai 45 derajat. Lalu untuk intensitas cahaya itu nilainya adalah 0 sampai 4, cukup itu 3 sampai 9, berlebih itu 8 sampai 12. Kalau 6 ini itu adalah pucuknya. Eh kayak nilai apa ya? Nilai pucuk. Lalu untuk kepadatan tanaman itu adalah jarang itu nilainya 1 sampai 8, normal itu nilainya 6 sampai 14, padat itu 12 sampai 20. Lalu ini untuk eh rules sistem pakarnya. Di sini tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita menggunakan kelembapan tanah, suhu lingkungan, intensitas cahaya, dan kepadatan tanaman. Lalu seperti ini untuk rules sistem pakarnya. Itu rules satu adalah ketika em, kelembapan tanahnya itu adalah basah, lalu suhunya itu adalah panas, cahayanya itu kurang, dan kepadatannya itu padat, maka nilainya itu adalah 90. 90. Lalu untuk rule kedua, itu ketika nilainya adalah normal, sedang, cukup, dan normal, yaitu kelembapan normal, suhu sedang, cahaya cukup, kepadatan normal, itu nilainya adalah 60. Dan begitu juga untuk rule-rule setelahnya. Dan semua rule ini harus dipatuhi, dan inilah yang akan menghasilkan outputnya. Seperti apa hasil akhirnya. Lalu ini untuk interpretasi output tadi. Jadi ketika skornya itu di bawah 40 derajat, di bawah 40 derajat, ketika skor akhir itu adalah 40, jadi kan rentangnya 0 sampai 100, ketika ini skor yang kita didapatkan nanti adalah 40, maka outputnya akan rendah atau kondisi lingkungan tidak mendukung perkembangan hama, lakukan pemantauan rutin dan pertahankan kondisi optimal. Lalu ketika nilainya itu kurang dari sama dengan 70, maka akan diklasifikasikan sebagai sedang. Lalu outputnya itu adalah ada potensi serangan hama, tingkatkan pengawasan, lakukan penyemprotan pencegah organik dan perbaiki kondisi lingkungan. Lalu selain dari nilai 40 sama 70, yaitu di atas 70 nilainya itu akan tinggi. Yang mana kondisi ini sangat mendukung serangan hama, segera lakukan penyemprotan pestisida, perbaiki drainase, dan atur jarak tanaman. Seperti itu untuk outputnya. Lalu ini untuk visualisasi fungsi keanggotaan input. Karena tadi inputnya ada 4, jadi kita harus bikin 4 juga grafiknya. Pertama itu ada grafik kelembaban tanah, yang kedua ada grafik suhu lingkungan, grafik ketiga itu adalah intensitas cahaya, dan grafik keempat adalah kepadatan tanaman. Lalu ini untuk visualisasi output Sugeno yang kita buat, itu untuk garis-garisnya. Lalu ini adalah program utamanya, seperti ini. Oke, kita langsung coba aja run. Di sini kita coba masukkan nilai 80. Lalu untuk suhu lingkungannya kita pilih 15 derajat. Lalu untuk durasi cahaya mataharinya kita pilih 0 jam aja. Untuk kepadatan tanaman kita pilih 20. Lalu kita pilih 15. Oke. Nah, seperti itu. Jadi di sini setelah kita masukkan input secara manual, maka hasil prediksi potensi serangan hama itu adalah seperti ini. Untuk skor potensi serangan itu adalah 80, tingkat risiko itu tinggi, dan rekomendasi tindakan itu adalah untuk melakukan penyemprotan pestisida, perbaiki drainase, dan atur jarak tanaman. Jadi di sini karena waktu kita input itu rules-nya itu yang aktif itu adalah rule pertama yang berada di sini.
Nah nih, jadi dia sangat tinggi, maka berikut adalah rekomendasi tindakannya. Karena tadi 80 ini adalah kelembaban basah, kita langsung lihat aja visualisasi grafiknya. Jadi sini 80 itu masuk ke bagian basah. Basah itu grafiknya ini warna biru 80%. Lalu untuk suhu lingkungan itu berada di 15 dan 15 ini berada di grafik dingin. Lalu untuk intensitas cahaya matahari itu 0 jam, maka dia masuk di grafik yang kurang. Lalu untuk kepadatan tanaman itu berada di eh, grafik yang padat, berada di sini, garis merah ini. Seperti ini untuk visualisasinya. Lalu untuk grafik hasil prediksi, seperti ini untuk grafiknya. Karena tadi skor hasilnya itu adalah 80, maka em, dia berada di em, grafik tinggi. Grafik tinggi ini adalah potensi serangan hama makin tinggi, gitu. Jadi berada di sini dia. Untuk grafiknya seperti ini hasilnya. Oke, baik. Untuk hasilnya seperti ini, saya rasa sudah cukup. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.